Ya, ini ucekai kisah tentang cekai bicu Yemia Megiatera. Jadi ucekai kesempatan giliran cerai bicu ya, bicu Megiatera untuk bertugas. Ia tugas Yami yang menjadi pendamping Buddha. Jadi waktu itu ganti-gantian ya, Amang yang hari ini bertugas sebagai pendamping Buddha, besok siapa, lusa siapa gitu ya. Jadi pendamping itu ya istilah bahasa Pali upataka. Nah, ucekai kiwai pada saat kalau pulang ya setelah pindah patah ya, pindah patah ya, terima dana makanan di daerah sekitar penduduk yang di sana. Jadi ini cekai bicu Megiatera tertarik dengan satu pohon mangga yang indah sekali ya, rasanya menyenangkan. Jadi timbul pemikiran ya, pemikiran wah ini tenang sekali, ini cekai hutan enak sekali ya, ini ya rasanya kalau misalnya ini tempat sebagai tempat untuk latihan meditasi. Nah, ini pikiran si aneh. Jadi pada saat jalan pulang udah sampai di wihara, nah cekai bicu Megiatera langsung menghadap Buddha, lalu tuh izin loh supaya esai ki hamai hutan mangga ya, tujuannya sih untuk meditasi ya. Jadi maksudnya Buddha sebetulnya kan tunda lah ya, tunggu beberapa waktu, karena kan di wihara masih baru nokailang aja ya, artinya masih ada Buddha sama bicu Megiatera saja. Maksud Buddha adalah tengko lah, tunggu kira-kira pakai bicu udah kembali ke wihara gitu. Tetapi ini bicu Megiatera sudah jingken kiau gitu ya. Jadi mohon kepada Buddha sampai 3 kali tatiampi ya. Akhirnya ya Buddha mengatakan, Buddha ya udah ada maki lah, lakukanlah ham yang lo inginkan ya, silahkanlah gitu ya. Terus hakoi lo jadi bicu Megiatera hakoi di hutan mangga. Jadi langsung duduk di bawah pohon, langsung meditasi. Tapi yang terjadi nih waktu iki di bawah pohon mangga yang besar yang indah yang itu ya, untuk meditasi yang terjadi pikiran berkeliaran terus ya, tahu nawa si soco boleh iki ya, tanpa tujuan ya, boleh ceki peng ya, kangko berkonsentrasi ya biasa itu ya. Kalau misalnya saatnya meditasi di awal pikiran apa, wah pikiran lah anak udah makan belum ya, ya macam-macam ya di pikiran lah, ini kerjaan belum beres ya, nggak tenang ya. Padahal pikiran kalau meditasi untuk apa? Untuk tenangkan pikiran saat tenang baru meditasi, atau pikiran nggak tenang baru meditasi yang benar? Ayo yang mana? ya jadi pada saat sore sih ya, lanjut cerita. Pada saat sore sih ketika bicu Megiatera tuh sih laporan loh kepada Buddha, kasih tahu ya, Buddha sepanjang meditasi, laporan sepanjang meditasi sih ya, pikiran sepanjang waktu nih dipenuhi dengan nafsu indria ya, dengan pikiran-pikiran yang dipenuhi kesenangan oleh nafsu indria ya, itu ya, pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan oleh niat jahat ya, pikiran jahat ya, pikiran-pikiran yang dipenuhi oleh kekejaman ya. Ini pertanyaan itu kepada Sang Buddha. Nah, jadi ingatnya ini tentang dibicarakan sih sebetulnya, ini ada di Vitaka Sutta ya, Vitaka Sutta membahas tentang Kama Vitaka, terus Vyapada Vitaka, dan
Wihimsa Witaka. Ya, jadi namanya Witaka Sutta ya. Ya, versi Mandarin kita dengarkan sama-sama ya. 增支部6级109经寻经比丘门，有这三法，哪三个呢？欲寻、恶意寻、加害寻、比丘门，这是三法。比丘门对这三法的舍断，三法应该被修习，哪三个呢？对欲寻的舍断应该修习离欲寻，对恶意寻的舍断应该修习无恶意寻，对加害寻的舍断应该修习不加害寻，比丘门。对这三法的舍断，这三法应该被修习。Jadi ada di Anguttara Nikaya ini ya sebetulnya ya, Witaka Sutta ya. Tayo me bikawe dhamma, kata me tayo, kama witako, vyapada witako, wihimsa witako, imeko bikawe, tayo dhamma, ime sangko bikawe, tinang dhammanang pahanaya, tayo dhamma bawe taba, kata me tayo, kama witakasa pahanaya nekama witako bawe tabo, vyapada witakasa pahanaya aba pada witako bawe tabo, wihimsa witakasa pahanaya awihimsa witako bawe tabo, ime sangko bikawe, tinang dhammanang pahanaya, ime tayo dhamma bawe tabati. Ya, arti kita ulas ya. Di sini yebaya, dari kama dulu ya. Nah, ini slide ya. Kalau ye kama sebetulnya di sini ya definisi tentang ya definisi ya kama. Jadi kama witako, kama itu didefinisikan sebagai kesenangan nafsu ya, kenikmatan, kesenangan indriawi, kesukaan ya, kekandrungan ya, kandrung. Sikong cho walang gian demikian ya, wahi ya, senang ya, senang dipenuhi oleh nafsu indria atau ya, nafsu indria ya. Nah, ini kesenangan yang membuat kita nikmat ya, nikmat di dalamnya. Jadi kenikmatan yang disertai oleh nafsu indria itu kan ya, nafsu mata, nafsu telinga itu ya, dari panca indera itu ya jadi kilesa ya. Kalau witaka disebutkan witaka itu sih pikiran yang disertai bagaimana gitu ya, maksudnya ya diartikan di sini kata dasar witaka ya, perenungan, pikiran, pengerahan batin atau pikiran kecondongan batin. Isi kau ngambil walang pikiran keke itu fokus ya, siutio itu yang walang cin miknya itu loh ya, yang membuat kita tertarik, kita senang ya, ya senang yang diliputi oleh nafsu indriawi tadi. Kalau pada, nah ini pada ya isu di sini niat jahat ya, maksud jahat ya. Tapi kalau di dalam versi bahasa Inggris isi usia ya penjelasan bahasa Inggrisnya malevolence ya. Malevolence itu niat jahat, pikiran atau niat jahat yang timbul karena kedengkian ya. Witaka ya. Terus wihim satika. Jadi ini pikiran ya, pikiran kejam ya, malaikat ya. Ini ya, bahasa lainnya itu adalah pikiran mencelakai ya. Kemudian Witaka Sutta ya disebutkan tentang answasi. Ada 3 ya cara untuk
meninggalkan 3 hal yang tadi ya. Cara tinggalkannya itu isunya ya solusi lah ya. Jadi kan tadi kan Tera Bikcu sama Bikcu kan mui Buddha ya, pikiran aneh-aneh ai tinggalkan. Nah, Buddha sebetulnya sudah Buddha bantu jelaskan di dalam sutta ini, kita lihat lebih rinci lagi itu maksudnya ya. Apa 3 hal ini ya untuk solusinya? Nah, pertama siamile, pikiran meninggalkan keduniawian ya. Pikiran meninggalkan keduniawian harus dikembangkan untuk meninggalkan pikiran indriawi. Jadi kan tama kita sebutkan kamawitaka kan, kamawitaka tama yang diliputi pikiran yang penuh ini kesenangan-kesenangan diliputi oleh nafsu indria. Nah, solusinya supaya ditinggalkan ya pikiran meninggalkan keduniawian yang harus dikembangkan. Jadi pikiran-pikiran untuk meninggalkan itu make-nya ya harus ditinggalkan. Terus lihat poin 5, pikiran berniat baik harus dikembangkan untuk meninggalkan pikiran niat buruk. Lawan kata ya kan tadi vyapadawitaka, jadi penuhi niat jahat atau pikiran niat buruk tadi. Nah, pikiran niat buruk ini apa solusinya? Ya kembangkan pikiran niat baiknya gitu ya. Yang ketiga atau poin 6 di sini dijelaskan di sutta, pikiran tidak mencelakai harus dikembangkan untuk meninggalkan pikiran mencelakai ya kan. Tadi kan yang ketiga tadi apa? Vihimsa witaka, pikiran kejam ya. Pikiran kejam untuk mencelakai. Bagaimana solusinya? Ya tinggalkan pikiran untuk mencelakai. Justru pikiran yang tidak mencelakai ini yang harus ya, pikiran kejam yang untuk mencelakai ini yang harus ditinggalkan. Ya, harus dikembangkan untuk tidak mencelakai, untuk tidak kejam gitu ya. Ya, jadi Buddha menjawab kepada Bhikkhu Meggyatera ya. Buddha bilang ya memang pikiran mudah goyah dan tidak tetap ya. Maka orang bijaksana harus melatih pikirannya. Ya, maka Buddha mengeluarkan syair Dhammapada 33. Pandanang capalang citang durakang duni warayang ujung karoti medawi asukaro te janang wari jowa tale kito oka moka taubato pari bandat tidang citang maradeang pahataweti. Artinya apa? Ya artinya pikiran itu mudah goyah ya, tidak tetap. Memang pikiran itu susah untuk dikendalikan, dikuasai. Maka orang bijaksana meluruskannya bagaikan seorang pembuat panah meluruskan anak panah. Isu konca. Orang bijaksana caya ya, memang pikiran itu tidak tetap berubah sana berubah sini ya, tidak tenang. Apa sebab tidak tenang? Justru tahu sebabnya dan tahu solusinya. Maka diibaratkan seperti seorang pembuat panah meluruskan anak panah. Ya kan, anak panah kalau udah dipakai bengkok-bengkok ya luruskan lagi aja gitu loh. Tapi ini apa artinya meluruskan di sini kong? Latihan terus menerus, dilatih supaya apa? Pikiran jinak, pikiran mudah tenang, pikiran bisa konsisten untuk konsentrasi fokus. Nah, itu harus dilatih ya. Kemudian syair yang 3-4 arti bagaimana? Bagaikan ikan yang dikeluarkan dari air dan dilemparkan ke atas tanah, demikian pula pikiran menggelepar ketika berusaha melepaskan diri dari cengkraman marah.
ya isuan kan. Ini cekai perumpamaan ya. Ini sebenarnya Buddha kasih cekai perumpamaan supaya kita semua walang ebempe isu ya dalam latihan dalam menghadapi walang kehidupan, walang jalur kehidupan ya, walang pikiran sendiri ya. Jadi ini ibaratkan cekai hua, keluarkan dari kolam gitu ya. Keluarkan terus keki tanah kan air kan butuh ikan kan butuh air ya, begitu keki tanah isi masih ini blek ya menggelepar ya keki air ini buat tenang lah ya. Nah jadi ini menggelepar gimana, ini artinya kan kalau kita menghadapi masalah atau si ani loh ya, kalau pikiran nggak tenang isi kita menggelepar gitu ya, pikiran kita tidak jinak ya, menggelepar seperti itu. Nah maka sebagai orang bijaksana ya harus melatih ya supaya kita melepaskan cengkraman marah di sini ya. Jadi ketika ini syair dan penjelasan udah diberitahukan oleh Buddha ke Bhikkhu Meggiatera, langsung mencapai tingkat kesucian Sotapatti ya. Jadi semoga kita semua juga bisa loh ya capai pencerahan loh ya. Nah, jadi sebetulnya untuk cerita panjangnya ini ada bisa dibaca ya di Meggya Sutta misalnya ya, Meggya Sutta atau bisa di kitab Anguttara Nikaya atau di Udana ya. Jadi intinya itu ada 5 kondisi ya yang mendukung sebetulnya membuat kondisi Meggiatera ini menjadi matang ya. Apa aja ya, ini secara umum ya. Pertama itu bergaul dengan teman yang mulia, orang yang bijaksana. Kedua menjalankan sila. Ketiga pembicaraan yang baik dan murni. Keempat semangat di dalam kehidupan suci. Terus yang kelima memiliki kebijaksanaan ya. Ai gaul kak hoi pingiu ya, hoi pingiu. Yang kedua jalankan jalankan sila ya, udah ecai liao uposata sila jalankan atas sila, silahkan jalankan kan udah kau liao ya. Kemudian bicara yang baik dan murni ya, ini sudah terkait dengan sila lagi ya kan, jangan musyawadah gitu ya. Yang baik itu enggak mengandung kekerasan, bukan gosip, bukan fitnahan ya, bukan penuduhan ya. Murni ya, cing ya, jelas ya, ngomongnya enggak belibet ya, sehingga enggak bisa dipercaya ya. Kemudian semangat dalam kehidupan suci ya, semangat dalam kehidupan suci ya, udah ecai liao, udah paham liao antara perbedaan pencapaian harta duniawi ke harta sorgawi liao kan. Nah ini pencapaian kehidupan suci capai harta sorgawi, harta sorgawi capai, nah itu udah pernah ayat jelaskan ya tata cara ya. Kemudian memiliki kebijaksanaan ya, kebijaksanaan bisa ditembus dengan apa ya, dengan dasar sila samadhi menuju panya. Jadi kalau mau dapatin kebijaksanaan mahapanya dengan penebusan pandangan terang bisa vipassana ya. Jadi gabungan kedua samatha vipassana bisa ya. Kemudian untuk supaya samadhi meditasi kuat ya, kencang, harus didasari pondasi yang kokoh dari sila moralitas ya. Itu aja diingat sederhananya. Ya, jadi di dalam kitab komentar juga sebutkan bahwa kucai kehidupan ya di masa lampau itu ternyata Sri Bhikkhu Meggy ya itu selama 500 kelahiran berturut-turut itu adalah seorang raja lah ya. Seorang raja. Jadi di taman kerajaan itu kebetulan memang dekat dengan hutan mangga ya. Nah, hutan mangga yang sekarang Iaiki itu untuk duduk meditasi itu ya Igenki. Jadi dulu banget lah ya, karena kan sudah berlampau-lampau ya 500 kelahiran terus menerus sebagai raja ya Homya Wahi Homya. Jadi duduk biasa di sana penari-penari ya,
wanita-wanita yang penari, kemudian di bawah pohon mangga itu duduk bermeditasi ya, seperti itu. Jadi masih ada terngiang-ngiang ya, seperti itu. Jadi dia merasa seolah kebikuannya meninggalkan dia dan pikirannya jadi tertutup oleh fantasi ya, fantasi wanita-wanita cantik penari-penari itu. Kemudian dalam kehidupan rajanya sebelumnya juga di tempat yang sama dia juga pernah melakukan perintah ya, perintah ikyolang saklang gitu ya, membunuh ikyolang ya, memerintahkan orang lain untuk melakukan kejahatan pembunuhan. Jadi banyak yang dibunuh, terjadi pembunuhan waktu di sana ya, pembunuhan dan pemenjaraan ya, Pailangsi yang dibunuh, tapi ya tetap aja di situ ya peristiwa. Jadi terngiang-ngiang ke pikiran-pikiran apa? Pikiran-pikiran dengki muncul, pikiran-pikiran kejam muncul ya. Ini ternyata gangguan di tempat itu muncul karena sebab-sebab oleh masa-masa lampaunya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang arti syair bahwa pikiran itu memang pada nyatanya faktanya mudah goyah ya, tidak tetap ya, susah dikendalikan, susah dikuasai. Jadi mulai sekarang ya pelan-pelan latihan terus supaya pikiran tenang, mudah dikendalikan, mudah dikuasai, mudah dijinakkan, di maintenance ya, seperti apa tadi dikatakan, pembuat panah meluruskan anak panah ya. Jangan seperti ikan yang menggelepar-gelepar keluar dari air ke tanah ya. Jadi harus latihan terus-menerus, bagaimana pikiran tenang ya. Jadi meditasi bukan untuk orang yang tenang saja. Kalau sudah tenang ya semakin ditenangkan ya, karena tenang itu perlu dikuasai, perlu dikendalikan, perlu diluruskan. Nah, jadi meditasi untuk yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak tenang ya, tidak konsentrasi ya. Jadi mulai semangat kembali untuk bermeditasi ya. Semoga semuanya bisa mencapai kebijaksanaan tertinggi. Panya paramata parami. Sadu.